pasien, balik lagi di Binus Online Interaktif Channel atau Bionik bersama saya Diandra. Siapa yang masih kaku untuk mengoperasikan Microsoft Excel? Well, hari ini materinya cocok banget kalau kamu merasa masih kaku untuk operasiin Microsoft Excel. Karena kita akan bahas semua yang kamu perlu tahu tentang Microsoft Excel. Yuk, kita tonton setelah yang satu ini. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Halo guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang. Seperti yang tadi udah disebutkan, kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Terutama tentang gimana mengoperasikan tanggal, waktu, dan juga pengoperasian matematika di dalam Microsoft Excel. Buat yang penasaran, yuk kita langsung lihat lewat penjelasan yang satu ini. Hai rekan-rekan semua, pada sesi kali ini kita akan membahas topik keempat mengenai fungsi teks, tanggal, dan waktu pada Excel. Mari kita bahas satu persatu. Untuk menampilkan tanggal dan waktu pada Excel, terdapat beberapa fungsi yang bisa kita gunakan, seperti fungsi now, today, date, time, year, month, dan date. Selanjutnya fungsi teks. Fungsi ini digunakan untuk mengubah data yang bersifat angka menjadi sebuah format teks sesuai dengan format yang diinginkan. Fungsi teks juga bermanfaat ketika kita ingin menampilkan angka dalam format yang lebih mudah dibaca atau ketika kita ingin menggabungkan angka dengan teks ataupun simbol. Berikut ini adalah beberapa fungsi teks yang biasa digunakan, yaitu ada left, right, mid, length, upper, lower, proper, concatenate, ampersand atau lambang dan, lalu ada find. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video berikut ini. Di sini kita memiliki data daftar stok barang kantin Universitas Bina Nusantara. Nah, kita akan coba untuk mengerjakannya menggunakan instruksi yang disediakan di sini. Kemudian ini adalah tampilan untuk layout yang diharapkan. Kita langsung saja dari yang pertama, sel tanggal didapatkan dengan menampilkan tanggal 1 September 2023. Nah, di sini kita langsung klik di bagian tanggal. Karena sudah di custom tanggalnya, kita bisa menggunakan fungsi date. Sama dengan date, year-nya kita masukkan 2023. Month-nya bulan 9, day-nya tanggal 1. Lalu kita tutup kurung dan enter. Sudah muncul. Kemudian yang bagian waktu di sini, sel waktu didapatkan dengan waktu menjadi 9.30 IM. Nah, bisa kita masukkan dengan rumus sama dengan time. Buka kurung, hour-nya berarti jam 9, koma, menitnya 30, koma, second-nya kita pakai 0. Tutup kurung, enter. Muncul 9.30 IM. Lanjut lagi, yang ketiga, kode produk 1 didapatkan berdasarkan 2 karakter pertama dari kolom nama. Nah, di sini kode produk, langsung saja kita kerjakan, berarti menggunakan fungsi left, karena ambil 2 karakter pertama, berarti sebelah kiri. Sama dengan left, tutup kurung, teksnya kita ambil berarti dari nama, B8,
koma, number karakter yang mau kita ambil adalah 2. Lalu tutup kurung, enter. Nah, ini bisa kita langsung drag saja ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Oke, sudah sesuai ya. Lanjut, kode produk 2 didapatkan berdasarkan 3 karakter terakhir dari kolom nama. Berarti 3 karakter terakhir, ambil yang sebelah kanan, 3 karakter. Kita langsung saja berarti menggunakan fungsi write, betul. Sama dengan write, lalu kita tab, ambil teksnya yaitu di bagian nama, koma, number karakter yang mau diambil adalah 3 karakter. Tutup kurung, enter. Nah, berarti kita sudah dapatkan 3 karakter terakhir, atau di sebelah kanan ya, yaitu tab di sini. Kemudian kode produk 3. Di sini kode produk 3 didapatkan berdasarkan karakter ketiga di dalam kolom kategori. Nah, berarti karakter ketiga dari kategori, misalnya kalau kopi berarti di sini huruf P, teh berarti H, dan seterusnya. Berarti di sini kita menggunakan fungsi mid karena kita mengambil karakter tengah ya. Sama dengan mid. Lalu kita tab, teksnya kita ambil dari kategori, koma, start number-nya berarti mulai dari karakter ketiga, koma, number karakter yang mau kita ambil berarti 1. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, kita dapatkan kode produk 3, berarti yang pertama contohnya kopi, kita ambil huruf P. Kita tarik ke bawah. Oke, sudah. Kita lanjutkan lagi. Kode produksi default didapatkan berdasarkan penggabungan dari kolom kode produk 1, 2, dan 3. Berarti kita menggabungkan kolom kode produk 1, 2, dan 3. Ini kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan lambang ampersand atau lambang dan, atau bisa juga menggunakan concatenate. Kita coba menggunakan concatenate ya. Sama dengan concatenate, kita tag, kemudian kita masukkan teksnya dari kode produk 1, koma, kode produk 2, koma, dan kode produk 3. Lalu tinggal kita tutup kurung dan enter. Nah, ini adalah gabungan dari kode produk 1, 2, dan 3. Kita lanjut lagi ke kode produksi revisi. Di sini didapatkan dengan mengubah kolom kode produksi default menjadi huruf kecil. Berarti kita mengubah kolom produksi default ini menjadi huruf kecil. Di sini kita bisa menggunakan fungsi lower. Sama dengan lower, tab, lalu kita klik di kode produksi default, tinggal kita tutup kurung dan enter. Nah, semua otomatis akan menjadi huruf kecil, huruf depannya jadi huruf kecil ya. Kita lanjut lagi. Kode produksi final didapatkan dengan mengubah kolom kode produksi default menjadi huruf kapital. Jadi yang default ini kita ubah jadi huruf kapital. Berarti kita menggunakan fungsi upper, betul. Sama dengan upper, lalu kita tab, kita klik kode produksi default, lalu tinggal kita tutup kurung dan enter. Nah, kita dapatkan ya, langsung semuanya menjadi huruf besar. Oke, yang terakhir. Jumlah produk didapatkan berdasarkan panjangnya karakter dari kolom nama. Panjang karakter, sudah sempat dibahas ya. Panjang karakter kita menggunakan fungsi len, betul sekali. Nah, di sini tinggal kita masukkan sama dengan len. Kita ambil dari nama. Kita klik namanya, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, ini adalah kodenya sesuai dengan jumlah dari karakter nama. Oke, demikian. Nah, gimana rekan-rekan? Sudah dapat ya gambaran mengenai penerapan fungsi teks, tanggal, dan juga waktu. Nanti bisa coba dipraktikkan lagi ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Guna mempererat hubungan seluruh BINUSian dan menciptakan sinergi, BINUS University untuk yang ketiga kalinya menggelar Alumni Gathering Wisuda 70 BINUS Online di BINUS University at Kemanggisan, Kampus Anggrek.
Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program Beyond diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Makota Teknologi Tbk, Erika Suarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian. Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini. Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa, supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya, sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan, lakukan persiapan sebaik-baiknya, dan ketika interview, do your best, ketika tes, do your best, dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan. Halo rekan-rekan semua, jumpa lagi dengan saya Kartika. Masih semangat ya rekan-rekan? Jadi pada sesi ini kita akan membahas topik kelima mengenai fungsi operasi matematika pada Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka termasuk penggunaan rumus-rumus di dalamnya. Dan operasi matematika merupakan bagian penting dalam mengoperasikan rumus-rumus tersebut. Nah, operasi matematika terdiri dari ada fungsi tambah, kurang, kali, bagi, dan juga pangkat. Selain itu juga terdapat beberapa fungsi seperti fungsi count, counta, dan count blank. Untuk pengaplikasiannya, mari kita simak video tutorial berikut ini. Baik, kita akan praktikkan fungsi operasi matematika. Di sini kita sudah punya data, mulai dari nomor, nama mahasiswa, jumlah tenaga kerja, jumlah unit, harga beli, harga jual, total modal, modal per orang, bonus penjualan, keuntungan atau kerugian, dan keuntungan atau kerugian total. Kita coba mulai dari instruksi yang terdapat di tabel warna kuning ini. Mahasiswa Bina Nusantara ditugaskan oleh dosen entrepreneurship untuk membuat bisnis sebagai tugas akhir mata kuliahnya. Mereka dibagi menjadi 5 kelompok, dan mereka diminta untuk mengisi summary report untuk kinerja bisnis yang telah mereka lakukan. Nah, di sini kita diminta bantuan untuk mengisi summary report di atas dengan ketentuan berikut. Pertama dari total modal. Di sini total modal didapatkan dengan cara harga beli dikali dengan jumlah unit. Kita buat di sini sama dengan harga beli, lalu kita kalikan dengan jumlah unit menggunakan tanda bintang. Kita klik jumlah unitnya, lalu kita enter. Hasilnya 8.807.461. Nah, ini kita tarik ke bawah agar muncul semuanya. Oke. Lanjut lagi, modal per orang. Modal per orang didapatkan dengan cara total modal dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Nah, kita langsung ya di sini sama dengan total modal yaitu G2 dibagi, kita menggunakan garis miring, dibagi dengan jumlah tenaga kerja di sini. Kita klik, langsung kita enter. Oke, kita dapatkan hasilnya 2.201.865. Kita tarik ke bawah supaya muncul semua. Oke. Lanjut lagi yang ketiga, keuntungan atau kerugian didapatkan dengan cara harga jual dikurangi dengan harga beli. Di sini kita letakkan kursornya sama dengan harga jual, lalu kita kurangi dengan harga beli. Langsung kita enter, dapat hasilnya 254.924. Kita tarik ke bawah supaya muncul semua. Oke, kurang satu lagi. Oke. Lanjut lagi,
Yang terakhir, keuntungan atau kerugian total didapatkan dengan cara keuntungan atau kerugian ditambah dengan bonus penjualan. Nah, di sini langsung kita klik sama dengan keuntungan atau kerugian, kita klik J2, kita tambah dengan bonus penjualan, yaitu di bagian I2. Lalu tinggal kita enter, kita dapatkan keuntungan atau kerugian totalnya 266.165. Nah, ini kita tarik ke bawah untuk data kedua sampai ke 5. Nah, demikian pembahasan materi operasi matematika pada Excel. Sering-sering latihan ya, biar rekan-rekan makin paham dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di sesi berikutnya, tetap semangat dan selamat belajar! Nah, itu dia pembahasan tentang Microsoft Excel. Tadi ada tentang fungsi pengoperasian tanggal, terus waktu, dan juga pengoperasian matematika dalam Microsoft Excel. Semoga kamu semakin paham dan jangan lupa untuk diterapin, dilatih-latih terus supaya makin lancar lagi dan ilmunya semakin meresap gitu ya. Nah, Binusian, nggak cuma tentang Microsoft Excel, karena hari ini juga ada informasi seputar Binus Online. Yuk kita saksikan informasinya bareng-bareng lewat yang satu ini. Oke Binusians, gitu dulu Bionik kali ini. Semoga insightful, menghibur, dan juga tentunya edukatif untuk kamu semua ya. Jangan lupa untuk tonton terus Bionik setiap hari Selasa jam 1 siang di YouTube channelnya Binus TV. Kalau gitu Diandra pamit dan sampai jumpa di keseruan Bionik yang lainnya. Dadah!